Sebelum menonton, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa bayar hutang dan selamat menonton. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila. Tidak boleh yang lain. Artinya siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru, maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari langgar kecil di pesisir utara ibu kota. Abdul Qadir Jailani, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), juga seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, yang disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Abdul Qadir hanya menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi resmi pemerintah Orde Baru. Setelah itu, selepas subuh, Abdul Qadir dijemput paksa oleh aparat pemerintah untuk diadili dan akhirnya dijatuhi penjara 18 tahun dengan tuduhan tindak pidana subversif. Tidak hanya itu, 28 orang diseret ke penjara, termasuk aktor intelektual lainnya yang berlainan dengan Orde Baru. Jailani sempat menyampaikan eksepsi pembelaannya di pengadilan, termasuk kronologi yang menggiring insiden berdarah Tanjung Priok pada 12 September 1984. Kesaksian Jailani ini lalu diterbitkan dalam buku yang judulnya sama dengan judul eksepsi pembelaannya di pengadilan, dengan judul Jailani Musuh-Musuh Islam Melakukan Ofensif Terhadap Umat Islam Indonesia, Sebuah Pembelaan. Dalam eksepsi pembelaannya, Abdul Qadir menceritakan awal mula perselisihan antara warga kontra dan aparat. Pada Sabtu 8 September 1984, dua bintara pembina desa dari Koramil datang ke Musolah As-Sa'adah, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Abdul Qadir menyebut kedua bebinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini dilakukan oleh Hermanu, salah seorang anggota bebinsa pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi. Kelakuan dua bebinsa ini segera menjadi kasak kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar, kendati masih menahan diri untuk tidak langsung merespon secara frontal. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai. 2 hari kemudian, dalam penuturan Abdul Qadir, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musolah dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua bebinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musola. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara bebinsa. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor itu. Kata Abdul Qadir, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki merupakan tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara. Kemudian, Amir Biki selaku Korlap segera merespon permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan.
Namun, ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang. Undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Setelah semua berkumpul, Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru, "Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung resiko. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya. Kita tidak boleh merusak apapun. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita." Setelah Amir Biki berpidato, kemudian pada suatu saat permohonan pembebasan 4 tahanan itu tetap tidak digubris hingga menjelang pergantian hari. Maka pada tanggal 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak, sebagian menuju Polres Tanjung Priuk dan yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh. Pada aksi itu, massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan yang lengkap. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, tetapi juga alat-alat berat termasuk panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merengsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Saat keadaan gencar itu, korban mulai berkelimpangan. Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi buta. Dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, 2 kendaraan berat itu juga menerjang dan menindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jeritan kesakitan berpadu dengan bunyi gemertak tulang-tulang yang remuk. Pertanyaan Jailani di pengadilan mengamini bahwa saksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kemudian Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, yang dipimpin oleh Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priuk. Dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, sang Soeharto berucap, "Peristiwa Tanjung Priuk adalah hasil hasutan sejumlah pimpinan di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan terhadap yang melanggar hukum. Tentunya harus diambil tindakan." Itulah nampak tilas yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.